Pengikutnya kemudian menyebar ke seluruh bumi, tidak mengakui Yesus itu manusia. Nah, itulah korban daripada nabi palsu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dia orang munafik, meninggalkan Yerusalem, mengajarkan orang Roma Yunani ikut menjadi pengikutnya, lalu kemudian mereka menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada Yesus atau ahli Taurat itu sendiri. Nah, ini hadiah untuk Anda bahwasanya nabi palsu, pengajar palsu, penyesat, antikristus itu kerja pertamanya adalah menganiaya murid Yesus. Nah, Anda carilah sendiri, silakan. Ya, shalom untuk Elisa Sitompul dan juga Kamikaze ya. Ya, mungkin silakan Bang Gularote. Jadi kalau bilang penyesat ya begitulah perasaan umat muslim melihat Nabi Isa dikatakan Tuhan. Silakan Gularote. Jadi gini Bang, kalau bicara tentang nabi-nabi palsu itu bukan berbicara tentang dari mana dan dari tempat mana dia dilahirkan dan dari mana sejaman dengan siapa. Kami untuk berbicara nabi palsu itu, kita itu nabi palsu itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja. Jadi nabi palsu itu ciri-cirinya bisa dilihat itu dari pengajaran. Jadi kita bisa memfilter itu semua berdasarkan Alkitab. Jadi kami jelas itu, haluannya jelas, dan itu harga mati. Kita bisa memfilter segala sesuatu, kita tahu bahwa itu penyesat, itu sekte yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan pengajaran kita sebagai pengikut Kristus. Itu kita sudah tahu nih, ini filternya kayak gini. Karena dasarnya Alkitab gitu. Jadi bukan masalah dia sejaman dengan Yesus gitu. Kayak gitu Bang. Oke. Jadi menurut dia karena menggunakan standar Alkitab maka ajaran baru ini sesat gitu. Bagaimana dengan perjanjian lama yang tidak sejalan dengan perjanjian baru? Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi gini Bung, yang harus Anda tahu sekarang ini adalah ketika kemudian di dalam kitabnya orang Yahudi mengatakan bahwasanya Tuhan telah memilih kemudian penyesat itu dari sejak dalam rahim ibunya. Itu dulu yang perlu dipahami. Ada itu Bang? Gimana? Ada memang seperti itu? Ada. Jadi penyesat itu telah dipilih dari sejak kandungan ibunya. Dia dipilih oleh Tuhan untuk kemudian menyesatkan manusia. Ya. Penyesat diajarkan kemudian bahwa Tuhan telah dipilih ya untuk menyesatkan manusia. Penyesatnya itu dipilih dari sejak rahim ibu. Lalu kemudian Paulus mengatakan di dalam Galatia bahwa dia dipilih dari sejak rahim. Nah, sekarang permasalahannya adalah Paulus ini dipilih apa dari sejak rahim? Kalau dia dipilih menjadi nabi atau menjadi rasul, maka sejatinya dia akan menemani Yesus dari sejak Yesus itu berdakwah. Faktanya kan tidak. Yesus kemana, Saulus kemana. Nah, sementara ciri-ciri nabi palsu, pengajaran palsu ini kemudian Yesus sendiri yang mengatakan bahwa ciri-ciri nabi palsu itu adalah mereka yang pergi ke seluruh bumi tidak mengajarkan Yesus datang sebagai manusia. Itu satu. Mengaku bertemu dengan Mesias. Dua,
menganiaya murid Yesus. 3, dia berasal dari Yerusalem. 4, dia nyamar seperti domba. Nah, sekarang kita lihat ending dari pengajaran. Saulus mengajarkan Kristen. Kristen bukan domba, ngaku domba. Kalau bukan domba, ngaku domba berarti nyamar. Kalau dia nyamar berarti serigala. Islam, Hindu, Buddha, ateis, Konghucu dan semuanya tidak pernah menyamar domba. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang bukan domba ngaku domba hanya Kristen. Siapa yang mengajarkan? Orang Farisi. Siapa namanya? Paulus. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin, Filipi 3. Lalu kemudian Benyamin, Yakub mengatakan di dalam Kejadian 49, Benyamin keturunanmu nanti akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku keturunan Benyamin. Dia merampas ajaran Yahudi, membagi-bagikan ke Roma dan Yunani sampai ke Indonesia. Itu hasil rampasannya dia tuh. Dirampas kitabnya orang Yahudi, diajarkan kemudian ke Romawi dan Yunani. Dia rampas Mesiasnya Yahudi, dijadikan Tuhan lalu dijual ke Romawi dan Yunani sampai ke Indonesia. Hasil rampasannya laku, laris manis, dan diimani oleh mereka yang tidak punya pegangan di dalam beriman, tidak menggunakan akal. Sekali lagi saya katakan bahwasanya dari buahnya Anda bisa melihat seluruh para nabi mengajarkan hukum-hukum, seluruh para nabi mengajarkan syariat Tuhan, seluruh para nabi mengajarkan untuk menuhankan esensi pencipta langit dan bumi yang tak terlihat. Tapi sang nabi palsu justru mengajarkan menyembah kepada manusia. Dari buahnya Anda lihat, satu-satunya ajaran nabi yang mengajarkan menyembah manusia hanya Nabi Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Tengoklah ajarannya tuh, apa yang terjadi? Tuhan mati di atas tiang salib, terkutuk untuk membatalkan perintah Tuhan. Habis itu dia dilantik, Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati supaya dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi Kristen. Tengoklah tuh ajarannya tuh. Nabi mana yang mengajarkan menyembah manusia? Nabi mana yang mengajarkan membunuh Tuhan? Hanya Saulus. Hanya Saulus yang mengajarkan menyembah manusia, dan hanya Saulus yang mengajarkan Tuhan menjadi manusia dan manusia menjadi Tuhan. Itu hanya Nabi Saulus yang mengajarkan. Coba Anda teliti lagi, silakan. Nah, jadi baik. Jadi berbicara tentang nabi palsu, dalam Matius 7 ayat 15 khotbah Yesus di bukit, waspada terhadap nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kita sudah bisa memfilter bahwa nabi palsu itu seperti apa. Nah, juga tadi dituduhkan seperti Bang Juma katakan apa yang dikatakan itu semuanya itu tidak benar seperti yang Abang Juma sampaikan. Kenapa saya membantah itu semua? Karena tadi Abang Juma sendiri menyampaikan bahwa dari buahnya lah. Kemudian selanjutnya tadi juga sebelum itu Bang Juma juga katakan bahwa nabi penyesat itu sudah sejak dari kandungan. Nah, aku sampai hari ini nabi palsu itu Tuhan nggak menciptakan nabi palsu itu dari kandungan gitu Bang. Jadi kalau yang Abang tuduhkan itu salah 100%. Aku jamin 100% itu. Nggak ada ayatnya dan juga nggak ada di dalam Alkitab yang seperti yang dituduhkan oleh Abang Juma gitu. Baik, lanjut. Iya, jadi Bung, nanti saya akan tunjukkan dalilnya ya, sesi terakhir, bahwa Tuhan itu memilih penyesat dari kandungan ibunya. Nah, cuman saya kasih pengantar di dalam Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan penyesat atau setan atau si jahat. Oke ya. Nah, sekarang gini, ketika kitab Anda sendiri yang menerangkan, Yesus berkata, Markus 13, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kamu di sini adalah orang yang hidup sesama Yesus, bukan Kristen.
Kristen. Justru Kristen ini nanti buah daripada penyesat atau nabi palsu itu. Wahai murid-muridku, artinya Bani Israel, penganut Torah, artinya domba nih yang diseru oleh Yesus, bukan serigala. Wahai murid-muridku, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang. Ingat, dengarkan pelan-pelan. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Nih, ada orang datang banyak menggunakan nama Yesus. Aku Rasul Yesus, aku murid Yesus, aku pilihan Yesus, aku anak Yesus, aku bertemu Yesus, aku rasulnya Yesus, aku menerima ilham dari Yesus, aku menerima Injil dari Yesus. Yesus, 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 waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan menggunakan namaku. Dan orang ini akan berkata, akulah dia. Siapa yang mengajarkan Yesus itu dia? Coba cari oknumnya. Siapa yang mengajarkan Yesus itu Tuhan dengan menggunakan jurus akulah dia? Oh, Yesus itu Tuhan. Kenapa rupanya? Dia selalu mengatakan akulah dia. Oh ya? Jadi ketika dia mengatakan akulah dia, berarti dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sudah berapa banyak orang Kristen hari ini? Tergenapi semuanya. Datang kepada murid-murid Yesus, membawa-bawa nama Yesus. Datang kepada murid Yesus, menganiaya murid Yesus, mengatasnamakan utusan Yesus, lalu menyebar ke seluruh dunia dengan mengajarkan Yesus itu Tuhan. Ego emi, akulah dia. Setelah itu kemudian mereka menyesatkan banyak orang. Semua tergenapi. Gak ada yang tersisa. Di dalam Markus 13 nomor 21-nya juga diterangkan begini. Pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini, Yesus ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu. Ingat 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus ngaku Mesias di sana. Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Ingat Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi di sana. Akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Ingat ketika Paulus kemudian ada di Antioquia, dia kemudian dilantik oleh orang-orang sekampung dengan mengatakan dia ini adalah dewa Hermes. Sebab Paulus melakukan banyak mujizat. Ingat kata Yesus, dia penyesat nabi palsu, Mesias palsu ini akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Ada nggak yang tersisa dari Paulus? Semuanya dipenuhi oleh Paulus. Tidak ada yang tersisa sedikit pun. Silakan Anda bantah. Ya, silakan Bang Gula Roti. Bisa? Ini Boleh Bang kami kasih kalau mau jadi, bantu. ya terima kasih. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa akan banyak nabi penyesat yang datang demi mengaku bahwa dia adalah Yesus dan sebagainya. Nah, kami nggak pungkiri itu di dalam Alkitab karena memang itu sudah dikatakan dalam Alkitab bahwa akan tiba saatnya banyak nabi penyesat. Ya, kemudian yang dikatakan dituduhkan oleh Bang Juma bahwa Yesaya 45 ayat 7 itu dikatakan bahwa nabi penyesat itu muncul dari rahim ibu atau sudah ada sejak dalam rahim ibu itu tidak benar karena di dalam ayat 7-nya berkata bahwa yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Nah, di sini dikatakan tidak menjelaskan penyesat itu dari mana, sehingga saya katakan 100% bahwa tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar. Sehingga di sini juga kalau ada yang mempertanyakan bahwa siapa itu Tuhan, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Ini Tuhan sendiri yang berkata ya di dalam ayat yang ke-8 itu. Gitu. Jadi maksudnya gini. Jadi kita nggak pungkiri itu semua bahwa
Meong. Hilang, suaranya hilang. Diculik dia. Halo, gula roti. Jadilah gitu bang. Tuhankan manusia gitu. Aduh, kami kasih. saya- Iya, silakan dibantu. Oke, Cuman saya kondisikan suara knalpot di belakang kamu. Kami kasih. Kedengaran. Cuman masih ada noise dari jalan. Kalau bisa hindari agak jauh jalannya. Oke ya. Pertama kita berangkat dulu ke Yesaya Ke 29 Yerusalem. ayat 11 ya. Oh, bukan. Yesaya 29 ayat 11, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termaterai. Apabila ia diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan baiklah baca, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Nah, siapa yang tidak bisa membaca ini? Kita pergi ke permulaan Wahyu ya, di Bukhari 3. Oke. Bukhari 3 ini ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, dia disuruh malaikat bacalah, aku tidak bisa membaca. Nah, ini tergenapi. Terus di dalam Ulangan 22 ayat 18 ayat 22, apabila seorang nabi berkata demi Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan dan terlalu berani. Nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Dalam hal ini seorang nabi yang dipilih oleh Tuhan pasti dia bisa bernubuat ya, bisa melakukan mukjizat. Nah, apa yang dilakukan Muhammad satu pun, ini masuk kriteria di sini, Muhammad tidak bisa bernubuat. Nah, jadi kita pergi lagi ke Yeremia 23 ayat 15. Nah, di sini sebab begini firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sama kan, Nabi Muhammad mati kena racun ya. Dalam Al-Araf ayat yang ke 157, orang-orang yang mengikuti Rasul atau Nabi yang ummi, tidak pandai baca tulis ya, pas ya. Jadi di sini paslah tergenapi bahwa Nabi yang palsu itu adalah disandang oleh Nabi Muhammad. Jadi kita lihat dari gaya hidup Nabi. Kalau dalam orang Kristen gaya hidup Nabi itu, kalau Nabi berasal dari Tuhan mempunyai gaya hidup persis dengan firman Tuhan. Jika tidak demikian mereka tidak menyampaikan firman Tuhan. Karena orang-orang kudus, hanya orang-orang kudus yang bisa menerima firman Tuhan. Bisa dilihat dari nabi-nabi yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang kedua, pertama tadi gaya hidup Nabi. Kalau dia gaya hidupnya seperti yang difirmankan Tuhan, dia tidak akan mengikuti keinginan duniawinya, seperti beristri 10, nikah sama anak kecil. Yang kedua, menguji karunia Nabi. Jika dia mengaku menerima karunia, setan pun mengetahui itu. Jika hidup anak Tuhan tersebut cemar, seperti membunuh, perang, berarti dia karunia yang dikaruniakan kita itu adalah bohong. Yang ketiga adalah mujizat itu ya. Jika dia mengaku nabi tapi tidak bermujizat, itulah berarti sematan buat nabi palsu hanya kepada Nabi Muhammad. Kalau dibilang Paulus itu bukan nabi, itu rasul. Jadi jangan dibilang nabi palsu. Dan Paulus kita bisa lihat setelah dia bertobat, dia melakukan perkara-perkara ini yang baik, melakukan mujizat, tidak pernah melakukan dosa sebelum mendapat karunia kerasulan. Dia memang melakukan dosa, tapi setelah menerima itu dia tidak akan melakukan dosa lagi, dan apa yang dikatakannya semua itu berasal dari Tuhan. Itu saja. Oke. Iya. Jadi semua yang saudara sampaikan itu tidak ada yang menjadi kriteria nabi palsu, nggak ada. Itu hanya memuaskan Anda untuk menyembunyikan identitas nabi palsu yang Bible sampaikan. Nggak ada di situ dikatakan nabi palsu menikahi anak kecil, nabi palsu begini, dia menerima kitab nggak bisa membaca, nggak ada. Nabi palsu itu jelas sekali dari Yerusalem. Itu dulu poinnya. Nabi palsu berasal dari tengah-tengah Bani Israel. Itu dulu poinnya. Nabi palsu mengaku bertemu dengan Yesus. Itu dulu poinnya. Jangan lari kemana-mana.
Jangan Anda mengambil standar di luar daripada apa yang ditetapkan oleh Yesus sendiri, Bible itu sendiri. Tapi saya maklum, Anda akan kelabakan menyembunyikan itu. Anda mengatakan Saulus bukan nabi, kitab Anda mengatakan dia nabi. Mulut Anda mengatakan dia rasul. Rasul sudah pasti nabi. Kalau dia bukan nabi, si rasul ini dapat ilmu 14 buku dari mana? Dari tuyul. Pasti dari Tuhan, berarti dia nabi. Sekarang kita uji, apakah dia palsu atau nabi asli. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Ada ketikan terlalu kenceng. Ini siapa ini? Kemudian saudara mengatakan bahwasanya Paulus itu bukan pembohong. Nih saya kasih data. Galatia 1 nomor 15. Tetapi waktu dia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya Yesus di dalam aku. Ini bohong tidak ini? Nipu tidak orang ini? Nipu tidak dia ini? Dia mengaku dipilih dari sejak kandungan ibu dan dipanggil oleh kasih karunia Tuhan, berkenan menyatakan Yesus di dalam dirinya. Bohong tidak manusia ini satu nih? Bohong. Pertama dari sejak dia lahir saja dia sudah bawa-bawa nama Yesus. Makanya di dalam kitab saudara, di dalam kitabnya orang Yahudi, dikatakan begini yang saya janjikan tadi. Mazmur 58 nomor 3. Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta itu telah sesat. Ini di dalam kitab yang Anda pegang, kitabnya orang Yahudi yang ada di tangan Anda. Bisakah mereka serupa bisa ular? Bisa mereka berupa bisa ular? Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya. Ini siapa? Siapa yang mengaku dari sejak rahim dipilih oleh Tuhan? Siapa yang mengaku dari sejak lahir dia dipanggil oleh Tuhan? Sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Ini siapa yang katakan ini? Firman Tuhan. Orang fasik, rasyah dalam bahasa Ibrani. Sudah menyimpang. Orang-orang asing itu sudah menyimpang. Kenapa dikatakan Saulus itu orang asing? Karena ibunya orang Romawi. Nah, lalu kemudian Saulus sendiri mengaku dari sejak lahir. Tetapi dia Yesus yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku. Pembohong. Lalu kemudian Anda berbicara mengenai nubuah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang ditemukan ilmuwan pada hari ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam sudah temukan lebih dulu. Semua tergenapi. Yang ada ditemukan ilmuwan hari ini semua sudah ada di dalam Al-Quran. Dan kedepannya masa yang semakin canggih nanti, semakin menemukan, semakin ditemukan, semakin ilmiah, semakin ditemukan, semakin canggih, semakin terkuat isi Quran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Api di tengah laut, di dalam dasar air laut ditemukan lebih dulu. Ilmuwan menemukan adanya sungai di tengah laut yang tidak bisa menyatu, ditemukan lebih dulu di Quran. Ditemukannya kemudian sidik jari, ditemukan lebih dulu di Quran. Bisanya kemudian pesawat terangkat dari bumi ke alam yang lain, sudah ditemukan dalam Al-Quran lebih dulu, baru ditemukan hari ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah semua bisa dibuktikan hari ini. Apa yang dibuktikan hari ini semua bisa ditemukan di dalam Al-Quran. Mari kita balik. Tulisan-tulisan Paulus itu bisa nggak kita buktikan? Gak ada yang bisa kita buktikan dari tulisan Paulus. Gak ada satu pun. Gak ada yang bisa kita buktikan secara ilmu. Gak ada. Tuhan datang, mati, terkutuk, mayat, bangkit, menjadi Tuhan. Apa itu? Ini satu hal yang perlu saudara pahami. Ketika dikatakan kemudian nabi palsu itu berasal dari tengah-tengah Yerusalem itu sendiri, Anda cari dong. Ngapa terbang kemana-mana? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Ini pesan Yesus kepada muridnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang datang di tengah-tengah muridnya ketika Yesus sudah tidak ada? Siapa?
yang datang mengatasnamakan, akulah Rasul, aku bertemu Yesus di padang gurun. Saulus, Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Mesias yang telah kau aniaya. Siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Ya Nabi Saulus. Apa ajarannya? Mengajarkan manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Jelas kok. Jadi ajaran kemudian si nabi palsu ini pasti bertentangan dengan ajaran para nabi. Makanya tolak ukurnya adalah umat Islam, umat Yahudi terkait dengan konsep akidah, dalam hal ini tauhid, ketuhanan, mereka sepakat. Tuhan mereka sama, Tuhan mereka satu. Antara Tuhannya Yahudi dan Tuhannya umat Islam, ajaran para nabi terdahulu dengan ajaran Nabi Rasulullah Muhammad SAW, Tuhan mereka satu hakikat. Kejadian 17 nomor 7. Wahai Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Nah ini Tuhannya Kristen yang berbeda dari manusia. Itu buahnya itu di situ. Jadi para nabi menyembah kepada esensi yang maha suci lagi maha tinggi. Ajaran nabi palsu mengajarkan kepada menyembah manusia terkutuk di atas tiang salib. Itulah kalian. Silakan. Oke, jom ya. Terlepas apa pandanganmu tentang Paulus, itu bentuk apa kebencian kalian kepada Paulus, karena dia berhasil mengkristenkan apa Arab ya. Jadi begini, berbicara tentang nubuatan, Murid penyesat ini. Ngigau, mulai ngigau. Hari ngigau. Ketahuan Paulusnya. Iya. Jangan pakai bohong-bohong. Kalau kamu bukan pengikut nabi palsu, kamu bicara pakai ilmu. Ini giliran saya. Iya, tapi pakai ilmu, jangan kamu. Silakan. Silakan. Fokus nabi palsu dulu kamu bahas. Nanti jangan ngebar sana sini. Nanti aku sangkut ke Martin Luther, nanti pindah Martin Luther dengan Yesus nanti. Jangan melebar. Ayo. Saulus, silakan. Berbicara dengan mujizat, bukan di zaman sekarang aja kita menuntut mujizatnya dia. Di Al-Isra ayat 90 sampai 95. Nah, itu apa orang Bani Quraisy, satu kampungnya meminta mujizat kepada Nabi Muhammad ya. Nah, dikatakan situ, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kamu bisa mengeluarkan air dari bumi. Nah, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa mengeluarkan air itu sehingga dia pulang ya kan. Bahkan itu saudaranya yang meminta itu. Jadi masalah mujizat memang dia tidak pernah bermujizat. Dari mana jalannya dia ada mujizat membelah bulan? Di mana bulan? Sampai sekarang bulan masih bulat kok. Hah? Jadi ciri-ciri nabi di kami itu harus memang bisa bernubuat dan tidak mengingini keinginan badan seperti beristri banyak ya, berperang. Nabi-nabi dalam perjanjian lama, perjanjian baru tidak pernah melakukan seperti itu, tidak pernah melakukan pembunuhan ya. Bisa lihat siapa yang dikategorikan nabi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, hanya Muhammad yang melakukan itu. Jadi mana ciri-ciri nabi palsu di kitabmu yang mengatakan banyak istri? Coba. Rupanya Nabi Daud itu Nabi Daud nggak pernah membunuh, rupanya berjumlah. Nabi Daud nggak banyak istri. Tunjukkan ciri-ciri nabi palsu di dalam kitabmu. Dia sama seperti Musa jago perang. Mana? Tunjukkan saya. Musa bukan nabi. Kamu tahu nabi nggak nabi dalam Islam? Astagfirullah. Daud bukan nabi, Musa bukan nabi. Gawat ini kawan. Astagfirullahalazim. Ini Islamophobia. Ini Islamophobia. Keturunan PK1. Kamu googling siapa yang nabi dalam Kristen siapa? Masya Allah. Cuma kamu kasih tahu teman-temanmu itu yang dikatakan nabi dalam orang Kristen itu siapa saja. La haula wala quwata illa billah. Coba. Musa disebut bukan nabi. Saya kasih kamu dalil ya, Bung. Saya kasih kamu ya. Nabi dalam orang Kristen kamu dikasih. Dengarkan dulu saya. Dengarkan saya. Tadi itu tanya. Nah, makanya kamu jangan kamu samakan dengan kamu punya kitab. Nggak bisa kamu terus bicara. Nggak bisa kata kamu. Oke, kita kasih nama bukti bahwa nabi. Silakan di mute. Ini penipu murid Yesus Paulus ini. Ya, penyesat. Di dalam kitabnya Nabi Musa yang kamu ambil, katanya sih Nabi Musa yang kamu ambil tanpa sah dari agama lain.
Bilangan 12 nomor 6. Lalu Tuhan berfirman, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, nabi dalam bahasa Ibrani, nabi, maka aku Elohim Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan dan berbicara dengan nabi tersebut dalam mimpi. Ini Musa pernah enggak berbicara langsung dengan Tuhan? Pernah enggak? Pengikut Saulus, pernah enggak Nabi Musa bicara langsung dengan Tuhan? Pernah enggak? Pernah. Halo. Ya, berarti dia nabi. Dasar Saulus, penipu. Lalu kemudian sudah kamu diam. Nabi akan dibangkitkan nabi seperti Musa ya, udah jelas-jelas dikatakan gitu. Kamu diam ya. Nabi Musa alaihissalam menghabiskan waktunya menjalankan perintah Tuhan dengan cara berperang. Bunuhlah. Nabi yang bangkit setelah itu kemudian sama seperti Nabi Musa dalam bentuk mujizat, perang untuk menegakkan hukum Tuhan. Nabi Musa perang untuk menegakkan hukum Tuhan. Yesus, Saulus, apa yang ditegakkan Saulus? Hukum apa yang ditegakkan Saulus? Hukum apa? Hukum yang ditegakkan Saulus itu adalah hukum pagan, menyembah manusia. Itu yang ditegakkan Saulus, nabi palsu. Menyembah sesamanya manusia, mengorbankan manusia kepada dewa Molok. Itu yang diajarkan Saulus, mempersembahkan anak manusia ke dewa Molok. Itu yang dilakoni Saulus, nabi palsu itu. Paham sampai di situ? Ya, mudah-mudahan kamu paham. Kuturunkan dulu dari tadi ngerocos. Sedikit lagi, Dinda. Lalu terkait dengan mukjizat. Kan Tuhanmu yang dilantik Saulus sang nabi palsu mengatakan bahwa penyesat itu akan melakukan mujizat-mujizat. Anda dengan bangga mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bermujizat. Dengan kata lain, bukan beliau yang nabi palsu. Sedangkan Saulus sang nabi palsu laknatullah alaihi, dia mengajarkan mujizat-mujizat. Makanya ku katakan di awal, tidak ada sedikit pun kemudian ciri-ciri nabi palsu menurut Yesus yang bisa meloloskan Saulus. Semua kena. Kalau 100 poin, 100 poin kena Saulus. 2000 poin, 2000 poin kena Saulus. Intinya, ajaran nabi palsu bisa kita lihat dari umatnya, menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian. Ya, jadi bagi teman-teman Kristen ya, coba kalian tanya lagi kepada pendeta kalian, apakah Daud itu nabi, apakah Musa itu nabi. Jangan nanti sampai kalian ditempeleng nih sama pendeta-pendeta kalian ya. Ini memalukan, itu pengetahuan dasar. Ya, silakan kami. Bukan Saulus itu nabi dia. Di KPR 13 itu. Dengarkan. Nabi-nabi dalam kekristenan itu kamu tulis ya. Yang pertama nabi besar itu ada 5. Yang pertama Yesaya, yang kedua Jeremia, yang ketiga Yeskiel, 4 ya. Nah, yang keempat Daniel, oke? Nabi-nabi kecil. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maliaki. Ada? Itu nabi-nabi dalam kekristenan. Dan sebutkan di Bibelosnya itu nabi. Michael nabi sebutkan, tertulis. Iya, Yesaya. Yang pertama adalah Yesaya, itu nabi besar ada 4. Sebutkan. Yeremia. Engkau nabi Yesaya sebutkan. Yeremia, engkau nabi Yeremia sebutkan. Di ayat berapa, nomor berapa? Udah aku kasih open cam aja lah, bingung lama kali ini. Ini lu ditempeleng lu sama orang-orang Kristen. Ini websitenya Kristen sendiri ya, tentang cerita Nabi Musa. Yitro pun adalah nabi ya, mertua Nabi Musa yaitu Yitro itu juga nabi. Aduh, lu apa sih? Lu memalukan dong. Enggak, masa pengetahuan dasar itu aja nggak tahu. Oh, itu harus yang itu Daniel dan sebagainya. Aduh, kayak anak kecil. Ulangan 34 nomor 10, Musa itu adalah nabi Tuhan sendiri yang berfirman.
Iya. Dasar Saulus. Pengikut Saulus. BR 22 nomor 22 Daud adalah nabi. Tempeleng lu sama Paulus. Kemudian coba kita lihat si penipu Saulus tadi itu, ya, pengikut Saulus. Di kitabnya Perjanjian Baru banyak nabi tidak dia akui. Nah, inilah dia, dari buahnya bisa kita lihat. Ada beberapa nabi di Antioquia. Yang pertama Barnabas, Nabi Barnabas, Nabi Lukius, Nabi Menahem, Nabi Saulus. Ya, dia nggak akui nabi-nabinya ini. Yang dia akui nabinya Yahudi. Dasar, tak malu kau. Gak ada sekolah kau. Otak gak berfungsi. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka. Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Ya, bahkan dikatakan akan dibangkitkan nabi seperti Musa, ya. Dan umat muslim meyakini bahwa nabi yang seperti Musa itu ya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Yesus sama Musa nggak mirip itu. Dari mana miripnya? Musa ada mak bapak, Yesus ada bapak. Mau disama-samakan pula kau dengan Yesus. Iya, Kisah Musa Para Rasul 3:22. Bukankah telah dikatakan Musa kalau menuju pada Yesus? Lihat khotbah Petrus di KPR 3 nomor 2 sampai seterusnya. Oh, iya, ya silakan lanjut Bang. Silakan Bang Ben Efram, silakan. Sorry, dikit. Itu nggak mungkin kalau ditujukan pada Yesus untuk nabi seperti Musa, karena khotbah Petrus pada KPR 3 nomor 2 dan seterusnya, Petrus masih ngutip itu untuk nabi yang datang setelah Yesus. Itu jelas itu. Ya betul. Lalu kemudian di dalam Kisah Para Rasul 7:37, Musa berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu di antara saudara-saudaramu. Musa yang berkata demikian. Kisah Para Rasul 26 nomor 22, juga para nabi beserta dengan Musa. Musa disebut nabi di dalam Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Barunya Yahudi, dan juga di dalam kitabnya orang Kristen, Perjanjian Barunya Saulus dengan orang-orang Romawi. Jelas itu. Musa nabi. Kamu belajar lagi, belajar. Kamu belajar. Kamu diurapi lagi nanti, dibaptis pakai apa bagusnya ya? Pakai air ketuban kuda biar kau lebih lincah lagi untuk belajar. Oke, lanjut. Oke, mungkin dari Woy ada mau ditanggapi, silakan. Shalom Bang Woy. Aduh, kita kekurangan Oten yang cerdas ini. Ini pengetahuan dasarnya nggak tahu. Halo Bang Woy. Oke, Bang Boy tidak ada di tempat. Kami kasih, ya silakanlah, lu aja lah. Ini Saulus Junior ini. Iya, aduh, kebotolan pula yang dikasih. Bukan kebetulan ini Saulus Junior. Cuma Ya, kau apa itu memang Saulus? benar-benar keturunan apa ular beludak kau itu. Apa kau Memang mengatakan mulutmu Nabi mengal- Musa itu bukan mulutmu nabi? itu loh. Nabi Mulutmu Musa itu bukan mengatakan. nabi katamu. Itu artinya kamu yang ular. Kitabmu mengatakan nabi adalah Musa, kamu katakan Musa bukan nabi. Berarti kamu ular tua, penyesat. Oke, aku turunin aja lah. Iya, Enggak. turunin. Ular Kami tua kasih, ini, ular kami tua. kasih. Kalau mau belajar itu cari pendeta dulu lah. Masa kamu lawan Alkitabmu sendiri loh? Yang kamu lawan tuh bukan Bang Zuma gitu. Alkitabmu sendiri yang kamu lawan. Ini kan konyol gitu. Bible. Oh ya, Jangan sebut Bible. kitabnya mereka Alkitab terlalu mulia. Padahal itu hanya clipping. Kok makin menyedihkan aja ya kualitas Oten sekarang ini ya Jul ya. Itu dia Bang. Masalahnya ini musnah bentar lagi nih. Mungkin dari Elisa Sitompul ada yang mau disampaikan, silakan. Halo, Begitu Elisa Yesus versi perempuannya masuk Indonesia, sudahlah, punahlah sudah. Iya, untung dia belum buat KKR yang ini ya, Yesus versi perempuannya ini. Ya, silakan Elisa Sitompul. Assalamualaikum Bang, saya Islam Bang. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada yang mau disampaikan? Kalau nggak biar kutukar. Oh iya, cuman ngasih semangat aja buat Bang Juma. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Jangan down ya Bang ya.
Sama-sama Ukhti, Masya Allah. Iya, Terima kasih. dengan mengikuti Bang Juma, banyak ilmu yang kita dapat sebagai kami dari keluarga mualaf, Bang. Ejekan-ejekan orang-orang Kristen itu bisa kami balikkan kembali gitu loh, Bang. Kayak Tuhanmu batu segala macam gitu. Tapi dengan banyak saya terutama mengikuti semua itu Bang Juma, alhamdulillah saudara-saudara saya yang masih Kristen yang suka ngeledek awal-awalnya gitu Bang. Jadi sekarang agak bisa dibilang agak bungkam gitu. Terdiam. Alhamdulillah. Iya. Subhanallah. Salam sama keluarga ya Ukhti. Iya Bang Salam Juma. dari Bang Suma buat keluarga Ukhti Elsia. Makanya saya sering komen di itunya Bang Juma juga waktu itu, kalau Bang Juma ingat yang live sendiri. Oh iya. Tapi saya jujur Bang, maksudnya ini benar-benar fakta, bukan karena saya mengada-ngada gitu ya. Selama ini kami sering jadi bahan olok-olok gitu karena keluarga kami masih mayoritas. masih banyak yang Kristen gitu Bang. Kami dari kakek sih, alhamdulillahnya mualaf itu dari kakek. Jadi sering, ngapain sih kamu batu no jauh-jauh ke ini ke Mekah, ngapain, mendingan jalan-jalan ke Korea no gitu-gitu kan. Jadi sejak saya banyak ilmu lah dapat, bukan menghujat sih sebenarnya Bang, membalikkan kembali omongan-omongan mereka yang mengejek gitu. Iya. Jadi saya terima kasih banyak buat abang-abangku semua, gurunda-gurunda semua, Bang Juma. Semangat, jangan down, jangan bahasanya ya, jangan berkecil hati. Banyak pendukung abang dan banyak yang dapat ilmu, bukan terselamatkan ya. Teredukasi. Ilmu gitu. Edukasi ya benar. Banyak yang teredukasi Bang, apalagi kadang-kadang kayak ilmu-ilmu yang kita nggak tahu, hadis-hadis itu kadang dijadikan mereka itu buat mengejek kita gitu loh Bang. Hadis tapi mereka nggak berani di Quran sih, cuman kayak di hadis kayak memelintir ya. Bersuci kayak pakai batu yang gitu-gitu Bang. Kurang jorok apa kalian gitu-gitu. Jadi kan kita punya ilmu tapi tanpa mengejek gitu loh Bang, membalikan kembali ejekan mereka tapi dalam bentuk ilmu, nggak dalam hujatan gitu, nggak. Terima kasih banyak. Itu aja Bang yang saya sampaikan. Iya, makasih Ukhti. Terima kasih. Makasih Bang Juma dan semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkat debat ini sekarang aku lihat ya di Tribun dan di yang lain-lain pun ya, di berita-berita tentang Palestina gitu ya, semua pada bilangin oten ini adalah Yahudi pesek. Oten Yahudi pesek. Aku agak lucu ya, karena istilah oten ini kan dari diskusi debat ini ya muncul gitu. Oke, kita cari dulu oten yang lain. Ya, ada oten yang agak mending gitu. Jangan sampai oten yang ngomongnya itu Musa bukan nabi ya. Ini memalukan nih. Waktu itu ada juga oten yang ngomong Musa bukan nabi, tapi saat itu ada Pak Luken. Jadi Pak Luken yang marahin. Agak mending ya. Jadi Pak Luken yang marahin, bilang ini Kristen yang bodoh sekali gitu, kalau sampai mengatakan Musa bukan nabi. Memang kenyataan kan, oten itu banyak bodoh. Kalau dari Bible ya, tapi kalau dari keilmuan duniawi mereka cerdas, kita akui itu. Iya, cari duit paling kencang. Iya. Karena tidak ada halal haramnya. Buka bank 47 tempat aku nih. Bank 47. Minjam 4 balik 7. Lanjut. Oke, mungkin Alayubi ada yang mau disampaikan? Halo Bang Alayubi. Monitor. Oke, kalau gitu Typingnya dari Word dikunci ya, Dek, typingnya ya. enggak. Berarti jaringan saya, Dek, bentar ya. Jadi buka bank 47 tu kenapa dia suka buka bank itu? Karena masuk surga duluan. Bank 47 kan sama dengan pemungut cukai tu, lintah darat. Dengan satu kan? Maka dia suka tu, banyak tu. Kerja di tu 47. Karena kalian mendahului masuk surga. Dengan siapa tu? Biasa tu. Matius 21:31. Ya bagus dong, bisa duluan masuk surga kalau gitu. Iyalah, makanya tempat aku ni banyak agen-agen bank 47 tu. Dah tahu tempat kita tu apa istilah tu? Rentenir. Kalau di 47. kami Bakri. Apa tu Bakri tu? Suku Ba kredit. Ya, betul. Tempat kami pun gitu juga. Banyak apa dia. Kubah tu lah rata-rata.
minjam 4/7. Maka gelaran Bang 47 kan 46 kan ada, Bang 46 kan resmi pemerintah punya. Nah, di Bang 47 minjam 4/7 sengsara orang dibuat. Sampai mau roboh tangga rumah orang tu dinaik di tiap hari. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ini saya mau tanya ini sama Bang Juma untuk penjelasan. Apa? Soalnya Mau tanya? kalau saya tanya sama Oten-Oten pada tidak bisa menjawab tentang mana ajaran Yesus ketika umur 13 tahun sampai 29 tahun. Nah, itu kan ada perkiraan 17 tahunan yang hilang. Nah, itu kan kalau saya setiap tanya sama Oten-Oten tidak ada yang bisa jawab. Mereka jawabnya seandainya ditulis semua di kitab maka kitab itu akan tidak muat. Tidak tahu seberapa tebal bilangnya. Iya, padahal 3 kitab yang lain cuma ngulang-ngulang tulisannya di Yohanes ya. Padahal kalau dipakai untuk tulis yang lain lebih banyak yang bermanfaat. Ya, silakan Bang Juma. Umur 13 sampai 29, kemana Yesus? Sebenarnya andaikan tidak ada pengkanonan kitab, pasti cerita-cerita tentang Yesus dari sejak Yesus itu kecil, kemudian Yesus sekolah, itu lengkap. Hanya saja kitab-kitab yang menceritakan usia Yesus dari 13 tahun sampai 29 tahun itu ditolak. Pada saat pengkanonan itu, kitab-kitab yang menceritakan sisi kemanusiaan Yesus yang memang adalah manusia itu tidak diterima dan dikatakan sebagai Bible apokrifa. Ada kok cerita-cerita itu, hanya saja tidak diloloskan karena di situ menceritakan tentang Yesus kawin, Yesus ya kayak gitu-gitulah intinya. Contoh misalnya ketika kita melihat di dalam pemberitaan Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil Thomas. Nah itu bercerita secara detail apa yang Yesus lakukan pada usia itu. Nah, tapi karena ditolak maka yang muncul cuma 4 kitab kanon. Nah, makanya tidak sempurna cerita kehidupan Yesus. Jadi itu alasan mengada-ngada. Masakan lebih penting diceritakan tentang seorang wanita yang suaminya dalam perjalanan jauh, lalu kemudian mengajak laki-laki lain datang ke rumahnya untuk memuaskan birahi sampai pagi. Masa itu lebih penting diceritakan di dalam bagaimana Daud mengintip Batseba, mandi dan seterusnya. Masa kan lebih penting itu? Bagaimana Lot digagahi oleh anak gadisnya 2 orang. Masa itu lebih penting? Bagaimana Sarah poligami dengan Fir'aun, poliandri dengan siapa Fir'aun. Masa yang kayak gitu-gitu penting diceritain? Lebih penting apa yang Tuhan mereka itu lakukan. Karena Tuhan mereka inilah yang menjadi patron, yang menjadi contoh, menjadi kebiasaan hidup umatnya dengan melihat apa yang ada di dalam diri Yesus. Karena katanya inilah bentuk karunia Tuhan kepada dunia. Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Kebanyakan Saulus yang bercerita. Yesus tak ada ceritanya di dalam Bible. Coba kita lihat mulai dari Yohanes 1 itu. Nanti di data nomor 40-an baru ada perkataan Yesus. Dari nomor 1 sampai selanjutnya ke bawah itu cuma perkataan pengarang, pengantar. Inilah bukti bahwa Yesus itu hanya pelengkap konsep. Konsep yang sebenarnya itu adalah konsep Romawi dan Yunani yang ingin diajarkan. Yesus itu hanya penambah bumbu-bumbu saja. Buktinya usia 13 tahun 29 tidak dianggap. Bayangkan aja itu. Sedangkan Yesus datang untuk menjadi contoh. Bagaimana hidup berumah tangga, bagaimana hidup bersosialisasi, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana hidup dengan masyarakat setempat. Harusnya Yesus ini yang menjadi contoh. Berumah tangga itu seperti apa? Yesus yang menjadi patron, menjadi contoh. Tapi cerita-cerita tentang Yesus berumah tangga itu tak dipakai, ditolak, disembunyikan Bibelnya. Ya, sekira gitu, Bang. Silakan. Iya, betul ya. Bahkan kitab paling banyak itu kitab tulisannya Paulus. Ya, gimana? Prosmat, Shalom. Hei, Prosmat.
Yo. Jul, Apa? ketik chat aja mesti bayar 69.000, Jul. Apanya? Gimana lu? Gue lagi makan. Iya, Kapan itu nggak makanya aku bilang. Lagi makan, tunggu. Ketekan ya? Ya, Iya, ngechat saya aja mau mesti chat juga. bayar 69.000, Jul. Ngeri banget. Enggak, itu gimana cara matikannya? Kok ada gituan? Ya ngechat aja 69.000 bayar. Enggak, itu caranya gimana? Aku baru tahu. Makanya nggak ada yang ngechat nih itu. Gua ngechat biar gua mau makan. Enggak, itu gimana cara Gua matikannya? lagi ya? makan Tunggu, ntar tunggu. aja. Gua turun Enggak, dulu. enggak, Gua lagi gini, makan. gini, Gua Prosma. bilang lagi makan itu. Lu Lihat lagi makan tutorialnya di apa? YouTube. Oke, jadi memang kalau kita lihat ya kitab kita. Lagi makan tak keselak gua. Oke lah. Ya ini ada Oten yang geblek nih. Tunggu. Mungkin silakan Pak Ci ada yang mau ditambahin. Aku sambil nyari dulu nih gimana matiin ya. Perasaan aku nggak ada nekan Iwo apa-apa. itu nggak ada ngomong, Jul. Nggak tahu. Iya, woi, halo. Iya silakan Boy. Sebenarnya Injil Barnabas itu adalah Injil Kecil kali suara kamu, minoritas suaranya. bagi orang Kristen. Suaranya minoritas. Karena apa? Sudah besar nih bang. Injil Barnabas itu adalah Injil bagi. Kalau seandainya Yesus itu kawin, sudah pasti anak cucunya akan bersaksi bahwa dia itu adalah keturunan. Suara kamu kecil kali, oi. Boy. Kita kan biasa berpikir. Buka telinga kamu bang. Loh, memang suaranya kecil kok. Ngomong apa Suara dia? kau macam Oh, curhat. minoritas. Injil Kecil suaranya, Barnabas Bang. itu adalah Injil penistaan gitu loh. Kalau seandainya Yesus kawin, sudah pasti ada anak cucu dari Yesus akan bersaksi bahwa dia itu adalah keturunan Yesus. Lah kan memang dia manusia, Bang. Tidak ada yang bersaksi demikian. Kan di dalam Yesaya 53 katanya itu adalah nubuat untuk Yesus. Di situ Yesus melihat keturunannya. Dan dia akan melihat keturunannya. Memang kenapa kalau Yesus menikah, kenapa rupanya? Dia kan manusia. Berarti Anda salah paham. Ya Yesus kan manusia, Bang. Yohanes Pembaptis saja dia tidak kawin bang. Ya karena tidak diceritakan. Dia kan juga manusia juga. Tapi dia udah umur 30-an, nggak mungkin dia nggak kawin. Dia kawin tuh, ditinggalkan ya istrinya. Iya. Alkitab saja tidak menceritakan kenapa kalian berani mengambil kesimpulan dia menikah. Loh, ada tuh tulisannya Injil apa? Injil Barnabas, Injil Lukas dan lain-lain. Ini gimana sih, Woy? Itu bukan Injil Masa ya? kecil Yesus, yang punya Thomas, banyak itu. Injil Barnabas itu adalah Injil penista, saya katakan. Dari mana Anda katakan Injil penista? Makanya saya mau Dari mana? Apa yang menjadi tolak ukur Anda? karena mengatakan Yesus kawin. Ya lebih bagus itu daripada Yesus mati terkutuk. Justru yang menista itu yang mengatakan Yesus mati terkutuk. Jadi coba Ya, buktikan kepada saya. Masa Yesus menikah dibilang menista? Coba buktikan kepada saya apa ada anak cucu Yesus bersaksi bahwa dia itu keturunan Yesus. Ya nggak tahu lah, dan itu tidak mungkin diceritakan di Kristen, nggak mungkin. Nah itu dia. Nah sekarang ketika Barnabas mengatakan, coba Anda pikirkan, Barnabas mengatakan Yesus menikah versus Paulus mengatakan Yesus mati terkutuk. Yang menista di antara keduanya siapa? Isabella. Si Woy mendadak jadi berhala. Signalnya jelek juga itu dia. Ini Bang Ben, ini cara matikan komen, cara hidupkan komen lagi gimana? Perasaan aku nggak Iya, tekan dari apa-apa. tadi Jul. Enggak, aku Di bingung. settingnya itu kelihatannya. Ini loh, sama Bang semuanya. Dosa apa yang dia ampuni dalam neraka menurut Anisa 140. Menyembah Yesus itu tidak diampuni, kekal di neraka. Menyembah Yesus. Iya. Menyembah Yesus itu tidak diampuni.
Yang saya tanya diampuni. Semua dosa diampuni, semua dosa diampuni ketika pelakunya memohon ampun, kecuali mati dalam keadaan menyembah manusia Yesus. Makanya Bang, saya hari ini ingin bersyarat Bang. Enggak perlu. Islamkan saya. Enggak perlu. Karena saya akui dulu bahwa Yesus itu hanya manusia. Akui dulu bahwa Yesus itu hanya manusia. Akui Saulus adalah nabi palsu. Coba, Saulus adalah nabi palsu. Islamkan saya Bang hari ini. Saulus adalah nabi palsu. Bilang dulu. Ayo bilang. Islamkan saya hari ini. Bilang dulu, Saulus nabi palsu, Bible kitab palsu, Yesus Tuhan palsu. Bilang dulu. 100. Bilang dulu. Bilang dulu, Yesus Tuhan palsu, Bible kitab palsu, Saulus nabi palsu. Bilang. Ayo. Yesus itu Tuhan. Ya, gila. Yesus manusia dibilang Tuhan. Kan gila. Aku ketawain Zoom. Robek kepalamu, Bang. Loh, mana ada Tuhan manusia? Yesus itu manusia, Bung. Woi. Yesus itu manusia. Tuhan pencipta langit dan bumi itu bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, Antikristus, penyesat, iblis, planos itu adalah mereka yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Kalau bukan manusia dia siapa? Loh, dia manusia. Itu sebenarnya. Kalau dia bukan manusia terus dia siapa? Dia manusia. Makanya itu makna arti itu Bang. Loh, bagaimana ceritanya? Dia datang sebagai manusia. Sekarang begini. Adam datang sebagai manusia. Maria datang sebagai manusia. Musa datang sebagai manusia. Daud datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia. Maka sejatinya orang yang menuhankan Yesus adalah planos, penipu. Masakan Yesus dibilang bukan manusia, lalu apa? Gurita? Aku datang sebagai penonton di sini. Sebelumnya berarti aku bukan penonton dong. Terus kalau kau bukan penonton, lalu menjadi penonton, kau berubah wujud. Yang tadinya manusia langsung berubah menjadi kucing, gitu. Sakit kau. Sakit. Sakit otak kalian ini. Sabar dulu. Halo Bung Zuma. Halo Bung Zuma. Orang sakit. Sakit Halo kalian Bung ini. Zuma. Halo Bung Zuma. Iya, Kabar Bang. Apa kabar Bang Zuma? Baik, saya baik. Alhamdulillah masih waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maliki, saya ingin tahu kamu masih sehat, masih bisa diselamatkan atau tidak? Tua mana Yesus daripada ibunya Maria? Tua mana coba? Perkosa. Maliki, saya mau deteksi kamu masih bisa disembuhkan atau tidak. Tua mana siapa Maria dibandingkan Yesus? Di masa sebagai manusia, ketika Yesus lahir sebagai manusia, yang lebih tua ya jelas ibunya. Oke Bang. Lebih tua Maria daripada Tuhanmu. Oke. Kan saya sudah bilang kan. Masih bisa sembuh kau ini, masih bisa, percaya deh. Seorang pembunuh dan seorang perkosa itu bisa masih bisa kamu sembuh, masih bisa. Jadi Maria itu lebih tua daripada Yesus. Nah sekarang, apakah akal saudara bisa menerima ada Tuhan yang mana lebih muda Tuhan tersebut daripada manusia? Coba. Apakah akalmu bisa menerima ada Tuhan yang lebih muda daripada manusia Maria? Coba. Kalian. Gitu dong. Ajaran seperti apa itu Bang Suma? Apa? Suma. Iya, kenapa? Pembunuh, seorang perkosa bisa diampuni, dia Anissa.
Kenapa memangnya? Seperti apa itu Bang Suma? Di dalam kitab yang Anda pegang. Makanya saya ingin ajaran seperti apa itu Bang Suma? Apanya yang mana? Seorang pembunuh. Jangan mute. Kenapa? Kenapa? Ya. Kenapa? Seorang pencuri, seorang perkasa, bisa diampuni di Anisa 145. Ya emang, kalau dia bertobat. Apa itu? Kalau dia bertobat, coba saya bacakan. Loh, ini. 1 Yohanes 2 nomor 1, dengarkan. Pasang mulutmu, di mute. 1 Yohanes 2 nomor 1. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu. Di mute. Hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita tidak perlu khawatir, sebab kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Nih, sekarang pertanyaan saya, Sambo membunuh Yosua, bisakah dosa Sambo diampuni ketika Sambo menerima Yesus sebagai juru selamat? Jawab. Kabur. Enggak, mungkin pencari kebenarannya silakan, karena dia nggak bisa di mute. Setiap di mute dibuka lagi. Ya mungkin pencari kebenaran ada jawaban berbeda. Oh, Ustaz Sugi yang noise ya. Woi, apakah dosa Sambo diampuni ketika dia menerima Yesus sebagai juru selamat? Diampuni lah. Wajib itu. Ini kita berbicara di neraka, bro. Kita berbicara di neraka. Di neraka. Di neraka kalian seorang pembunuh bisa diampuni gitu. Iya, bukankah semua orang diampuni dalam nama Yesus? Di neraka kalian loh. Iya, makin dodol semua sekarang. Udah jelas-jelas ya, konsep kekristenan tuh orang yang menerima Yesus diampuni dosanya. Sekarang kok yang gini-ginian sih saya? 1 Korintus nomor 4 nomor 10 itu kan tolong kan karena Kristus mereka ini kan, jadi tidak Bang Zuma 04. Masih sehat kau saudaraku? Insya Allah, selama tidak nyembah manusia, insya Allah masih Tuhan sehat. Saudaraku, ternyata kamu masih sehat, gak tergoncang kan? Nggak bertanya aja. Dokter Akal masih ingat saya nggak ini? Masih, bukannya lu udah mau pensiun karena stres lu bilang? Oh, bukan pensiun. Saya hanya bilang kan, sabar dulu. Saya nggak mau berdebat karena kepala saya udah pusing kamu bilang. Lagi mengerjakan hal lain, tapi Dokter Akal kirimkan saya link nggak jelas gitu loh. Belum waktunya saya masuk. Kalau saya sudah bilang, ketika kamu buka Komal, saya akan masuk kalau saya punya waktu gitu loh. Tapi Dokter akan terus-menerus kirim gitu loh. Itu artinya saya kamu disayang aja sih sebenarnya, supaya saya kamu sehat. Sekarang kau menyembah sesuatu yang lebih muda dari emaknya, gimana sih? Maliknya artinya belum sehat ya. Oke lah, aku turunin. Berat nih. Nggak, kemarin aku suruh sekolah dulu dia, karena kemarin dia dimarahi sama pendeta Luken. Dia pemahamannya salah-salah. Jadi orang Kristen sendiri yang marahin dia. Aku bilang ya udahlah, mending kamu belajar dulu. Oke lah, dia bilang aku nggak mau debat dulu, aku mau belajar dulu. Nanti kalau sudah pintar baru balik lagi. Kukira udah pintar, rupanya masih botol juga. Udah ditakdirkan gitu. 1 Korintus 4 nomor 10. Kan udah dibilang, udah ditakdirkan gitu. Yeremia 22. Ini tidak bisa lagi lah. Kecuali kalau memang mukjizat lah, diberi mukjizat. Mengandalkan mukjizat terus. Mukjizat Yesus hidupkan orang mati. Superior Bang, kata Paulus mereka ini sampah dunia dan kotoran memang. Ya, silakan pencari kebenaran. Nah, biar dicari. Ya, mau nanya sama Bang Juma nih. Iya. Tadi sempat sebelumnya sempat ini dengar mengikuti tadi ya. Iya. Yesus versi wanita turun ke dunia.
Masalah Saulus tadi itu Bang baru dengar nih Bang. Yang mana? Saulus. Iya. Jadi sepengetahuan saya umat Kristen itu baru menuhankan Yesus itu sejak adanya konsili Nisea Bang, atau sebelumnya? Sebelumnya, dari sejak kemudian mereka di Antioquia itu, mereka sudah menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan. Saulus itu muridnya Yesus atau bukan Bang? Bukan. Jadi cuma orang biasa gitu Bang? Dia orang luar biasa. Bisa mempengaruhi orang gitu ya? Siap. Dia ahli kitab, dia orang Farisi, dia ahli kitab. Ilmunya luar Berapa biasa. tahun ya Bang bedanya Bang semenjak Yesus enggak ada lagi? Ya, sejak Yesus tidak ada, dia kemudian datang menganiaya murid-muridnya. Karena Yesus memang Saulus ini maksudnya Paulus ya Bang? Yes. Oh, udah pleset aja tadi. Iya. Oh, enggak. Saulus itu kan memang nabi. Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Dan dia mengaku di dalam Galatia 1 nomor 15-16, dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Dan ternyata memang di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam Mazmur 58 dikatakan bahwasanya sejak lahir, sejak dalam kandungan, pendusta-pendusta itu sudah ditentukan. Ya berarti Konsili Nisea itu atas dasar yang konsep Saulus juga dong Bang gitu. Ya, enggak? Betul. Makanya Saulus jadi rasul kan? Oh, berarti waktu itu ada dua, soalnya aku dengar gini Bang, ada kelompok apa ya itu ya yang tetap Kristen, cuma mereka itu tetap Yesus itu sebagai utusan gitu. Arianus. Berarti ada dua versi ya Bang waktu itu ya?